Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku di Malaysia ataupun Indonesia. Semoga sehat-sehat semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya Aji Utama dari Jalan-Jalan Sepak Bola. Ini edisi Jumat 15 April 2022. Yang mana hari ini akan ada perlawanan Liga Juara-Juara Asia yang sorenya itu akan ada perlawanan tim besar ya antara Kawasaki Frontale melawan Ulsan Hyundai. Kemudian malam itu akan ada perlawanan JDT melawan Guangzhou FC. Ini ujian pertama JDT di level Asia. Ditambah aku ada update lagi soal Sadil Ramdhani, soal isu kenapa Sadil tak bisa join dengan tim nasional untuk SEA Games, dan Sabah juga sudah mengeluarkan statement resmi terkait perkara tersebut ya. Jadi ikuti video ini sampai akhir ya. Saya Haji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Oke. Kemarin sudah ada konferensi pers untuk laga hari ini ya, yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, yaitu JDT melawan Guangzhou FC. Nah, di sini Benjamin Mora walaupun tahu Guangzhou FC ini tidak menurunkan skuad terbaik dan menurunkan skuad bawah 22, tetapi Benjamin Mora ini tidak menganggap remeh lah. Ini didahkan dari semuanya bola.com. Tak anggap mudah Benjamin Mora waspadai ancaman Guangzhou FC. Wakil tunggal Malaysia dalam kejuaraan Liga Juara Asia yaitu Johor Darul Ta'zim pastinya bakal menurunkan barisan pemain terbaik mereka menjelang aksi sulung menentang Guangzhou FC pada malam esok ya. Jadi nanti malam sih sebenarnya. Benjamin Mora selaku pengendali utama JDT pastinya antara yang paling sibuk merencana ide dalam pemilihan pemain, ditambah aksi kali ini bakal berlangsung di laman sendiri yaitu di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Putri. Menurut beliau, Farizal Marles antara nama yang berkemungkinan besar disenaraikan bagi aksi malam esok, walaupun penjaga gol tersebut masih dalam tempo pemulihan setelah mengalami kecederaan sewaktu aksi menentang Terengganu lalu ya. Jadi sebenarnya memang Farizal Marles adalah skema yang harusnya digunakan untuk di Liga Juara-Juara Asia ya, tetapi ini kan kemungkinannya kalau ini ada kemungkinan bisa disenaraikan untuk perlawanan nanti malam ya, tetapi boleh jadi tidak boleh turun juga untuk nanti malam. Jadi mungkin masih 50-50 ya kalau aku baca dari kalimat ini. Keputusan muktamad bakal dibuat malam ini setelah sesi latihan terakhir dan bergantung kepada tahap kecerdasan beliau. Tatkala dia tampak pulih daripada kecederaan di bagian kening selepas berlanggar dengan Saint Laurie ketika aksi menyelamatkan bola dibocori lawan. Belum pasti lagi kita akan lihat keadaannya ketika sesi latihan sebelum aksi menentang klub dari Cina itu, malah Farizal sudah pulih dan dia akan turun beraksi. Apapun belum 100% pasti boleh beraksi pada perlawanan pertama CL, katanya pada sidang media perlawanan hari kemarin ya. Ketika ditanya pengendali Remaxo tersebut mengenai persiapan yang dibuat, nyata Mora menegaskan para pemain beliau sudah pun bersedia dengan segala bentuk ancaman yang bakal diberikan oleh pasukan lawan dan menganggap pemilihan Stadium Sultan Ibrahim sebagai venue utama, kumpulan satu sebagai sesuatu untuk memberi tua. Dalam masa sama, pertahanan import mereka yaitu Mauricio dos Santos juga bakal dibawa beraksi pada perlawanan malam esok untuk memperkukuh jendera pertahanan dan dibocori lawan sewenangnya. Nah, ini cukup menarik ya, karena Mauricio dos Santos ini di beberapa Liga Super tidak dimainkan dan nampaknya ini akan digunakan ketika ASEAN Champions League ya, AFC Champions League. Apalagi memang di sini kalau tak salah kuotanya itu hanya boleh pakai 4 player import saja. Untuk peraturan pemain import yang ditetapkan dalam saingan ACL adalah 3 pemain dan seorang pemain import kuota Asia atau ASEAN ya. Jadi cuma 4 ya, 3 import di luar AFC dan 1 itu AFC, entah itu ASEAN ataupun AFC sendiri. Ketika diminta untuk mengulas mengenai prestasi pasukan lawan, jelas Mora beliau tidak menganggap perlawanan tersebut sebagai suatu yang mudah untuk mereka walaupun rata-rata pemain lawan berusia bawah 22 tahun. Nah, ini yang menarik ya, walaupun ya kita tahu lah Guangzhou Evergrande dulu adalah nama besar, apalagi beberapa kali juara Liga Champion Asia ya. Tapi ini berbeda dengan kondisi saat ini ya. Dan apalagi di tengah kondisi yang tidak mengenakan untuk Guangzhou FC, untuk Liga Champion Asia ini pun Guangzhou FC hanya mengirimkan bawah 22. Seharusnya ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya, dengan status tuan rumah JDT dan juga kesiapan JDT yang udah beberapa musim selalu berpartisipasi di kejuaraan juara Asia ini.
Saya tidak anggap itu ia mudah karena mengenali Guangzhou FC yang memiliki akademi bola sepak terbaik di Asia. Sudah tentu mereka memiliki pemain berkualiti dan kami harus berwaspada dengan ancaman anak muda dari China itu dan tidak boleh pandang rendah prestasi pasukan lawan, kata Mora. Pandangan pemain tengah berkaliber JDT Nakso Insa pula mau para pemain lebih berhati-hati mengenai bentuk ancaman lawan biarpun tampil dengan skuad kedua. Nah, ini menarik ya, di sini dimention oleh Benjamin Mora. Akademi dari Guangzhou FC ini adalah salah satu yang terbaik di Asia ataupun dunia ya. Ini aku pernah tengok ya videonya bahwa ini akademi dari Guangzhou ini memang salah satu yang terbesar ya. Itu gila sih, bisa teman-teman cek di YouTube akademi dari Guangzhou Evergrande ya. Dulu kan namanya Guangzhou Evergrande. Itu memang sangat keren lah ya. Dan di sini Nakso Insa juga tidak meremehkan lawannya nanti. Selain itu, bekas pemain tengah Levante tersebut juga mengakui beraksi di laman sendiri umpama suatu tuah buat dirinya dan pasukan untuk tampil lebih termotivasi. Kita tidak tahu bagaimana cara permainan lawan karena pemain muda mempunyai kezaman yang berbeza dan sudah tentu mau buktikan sesuatu. Jadi kami harus fokus untuk langkah kanan ya, ini kata dari Nakso Insa. Nah, ini menarik sekali lagi, ini ujian perdana JDT di Liga Juara-Juara Asia, apalagi momentumnya menurut aku sangat tepat. Selain bermain jadi tuan rumah, lawan pertama yang harus dihadapi adalah Guangzhou FC. Aku sih optimis ya, prediksi bahwa JDT ini bisa menewaskan Guangzhou FC dengan margin di atas satu jaringan ya, bisa 2-0, 3-0 ya, mungkin skornya mirip-mirip macam itu ya. Dan semoga ini bisa menjadi awal yang baik ya untuk Benjamin Mora dengan skuadnya yaitu Jordarul Takzim untuk menyiapkan dengan laga yang levelnya lebih kompetitif lagi, entar itu melawan Kawasaki Frontale ataupun Ulsan Hyundai yang tentu saja secara level permainan itu lebih tinggi dan level liganya juga di atas apa yang biasa berlaku di Liga Super. Ditambah ketika melawan Kawasaki Frontale kan nanti ada Canatip ya. Ini makin menarik ya karena ada player ASEAN yang akan dilawan dari Jordarul Takzim dan itu salah satu player terbaik yang dimiliki oleh ASEAN yaitu Canatip ya. Nah, itu terkait jelang laga nanti malam dan kemungkinan kalau nanti aku ada kesempatan akses untuk menonton perlawanan tersebut, aku akan mencoba nonton dan mungkin akan bikin video selepas itu atau mungkin hari berikutnya ya untuk perlawanan tersebut. Nah, menurut teman-teman prediksinya berapa? Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, ini selanjutnya aku mau cakap soal Sadil Ramdhani. Nah, ini cukup rame ya karena kan kita tahu Sadil Ramdhani ini adalah nama yang tersenarai dari skuad yang diinginkan oleh Sintayong untuk mengarungi SEA Games yang akan segera bermula. Nah, tetapi kita tahu apa ya, ada beberapa juga yang menyerang Sabah kenapa tak mau untuk melepaskan Sadil Ramdhani. Dan Sabah ini sudah memberikan press release-nya, apa maksudnya official statement-nya terkait kondisi Sadil Ramdhani di Sabah. Sebenarnya gini, kalau aku baca ya di sini, ini sebenarnya ya semata-mata memang kontrak profesional saja. Jadi memang sudah ada rule-nya ya, bukan berarti Sabah tak mahu untuk melepas Sadil Ramdhani ke tim nasional. Dan di sini kalau aku baca di official statement-nya Sabah, 100% Sabah bakal melepas Sadil ke timnas ya. Ini poin-poin yang aku dapat, ke timnas apabila memang itu adalah kalender FIFA ya. Jadi tak ada yang harus, tak ada kewajiban Sabah ini untuk melepas Sadil Ramdhani kalau bukan kalender FIFA. Ini sudah term yang udah baku lah ya, maksudnya dari FIFA sendiri yang mengeluarkan macam ini. Sebenarnya tak perlu Sabah lah, di Indonesia sendiri ada beberapa juga yang kadang keberatan ketika playernya dipanggil untuk memperkuat timnas, apalagi memang kondisinya sedang berada di jadwal padat. Nah, di sini Sabah juga cakep di sini kalau aku udah lihat di postingannya, dari tanggal terlaksananya SEA Games ya, khususnya cabang bola sepak, ini Sabah melakoni beberapa laga yang cukup penting ya, apalagi sekarang Sabah sedang mencoba berjuang di papan atas Liga Super. Kalau aku baca di sini itu ada laga melawan Selangor, melawan Trengganu, melawan Pineng ya, dan juga Sri Pahang. Serta ada lagi laga untuk FA Cup, dan Sadil adalah sosok player kunci yang dimiliki oleh Sabah. Dan kita harus aware juga ya,
Sadil ini posisinya adalah player asing di Sabah ya, tentu saja sangat sentral kehadiran beliau. Nah, jadi agak berat ya untuk tentu ya, dan juga tidak ada kewajiban Sabah untuk melepas Sadil Ramdhani ke tim nasional Indonesia karena ini bukan kalender FIFA, teman-teman. Nah, ini yang disampaikan oleh Sabah dan aku sih setuju apa yang dilakukan Sabah ini murni profesional. Bahkan Sadil Ramdhani sendiri sudah memposting ketika itu memposting di story, dan ini aku dari Bolalop ya. Teman-teman, saudara-saudaraku dan khususnya masyarakat Indonesia yang meminta saya untuk balik ke timnas, tolong sudahilah bahasa atau komen yang tidak seharusnya diucapkan kepada tim Sabah FC dan manajemen maupun terhadap pelatih kami. Nah, intinya kalau aku baca itu udah kita tak perlu menghujat Sabah ya, karena menurut aku apa yang dilakukan Sabah ini sudah profesional ya, dalam artian ya sebenarnya Sabah tidak akan menolak panggilan Sadil untuk bermain di tim nasional apabila memang itu misalnya FIFA Matchday ataupun kualifikasi Piala Asia. Nah, tetapi kalau misalnya SEA Games ini memang tidak masuk agenda FIFA ya. Nah, kecuali mungkin ketika di kontrak itu ditambah klausul tambahan ya, terkait misalnya ada laga di luar FIFA, misalnya konteksnya spesial, misalnya SEA Games ataupun Asian Games itu dimention. Nah, itu mungkin boleh berlaku. Kalau misalnya tidak ada klausul kayak gitu ya, jadi tak boleh juga kita menuntut bahwa ini harus Sabah melepaskannya. Kita harus ingat ini Sadil statusnya adalah player asing dan Sabah pasti tidak sedikit mengeluarkan biaya juga untuk Sadil. Jadi sebagai pihak yang memberikan gaji ya kepada Sadil Ramdhani, tentu kita harus berpikir juga sebagai yang punya klub, ketika punya pemain, wah sebenarnya tidak ada kewajiban ini, kenapa harus dilepas? Karena juga sedang berada di jadwal padat yang dimiliki oleh Sabah ya. Jadi aku cukup mengerti apa yang berlaku dengan Sabah, dan aku sendiri ya akhirnya jadi ya memang tak harus dilepas ya, karena memang tak ada kewajiban untuk Sabah melepas, karena memang Sabah malah mengikuti aturan ataupun terms dari FIFA itu sendiri. Gitu jadi teman-teman ya. Jadi sekali lagi, karena Sabah butuh Sadil Ramdhani dalam laga yang cukup ketat dan maraton. Ini ada beberapa laga sebelum nanti jeda Lebaran ya. Ya walaupun di Indonesia membutuhkan itu, tetapi sekali lagi Sabah tak ada kewajiban ya untuk melepas karena memang itu bukan agenda FIFA. Jadi ya ini juga sudah banyak yang mengerti konteksnya ini. Jadi sekali lagi jangan dikait-kaitkan menyalah-nyalahkan Sadil, jangan menyalahkan Sabah juga, karena semua yang berlaku ini adalah profesional yang ada di bola sepak. Nah, mungkin itu ya teman-teman untuk update soal Sadil Ramdhani, Sabah ya, dan juga pendapat saya pribadi. Nah, itu aja ya. Kalau teman-teman kalau ada salah cakap aku mohon maaf, sia-sia semua. Semoga puasanya sampai akhir ini dan bertemu hari raya Idul Fitri, dan semoga bisa berkumpul dengan keluarga juga, karena mungkin ada beberapa tahun ini kurang maksimal ya. Mungkin untuk saat ini lebih luasa lagi. Ya itu aja. Sia-sia semuanya. Salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.